Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil wafa wa tabi'ina man bihudahu muktafa. Amma ba'da. Para pemirsa KM5 channel yang berbahagia, di siang setengah sore ini kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita saat ini di dalam menjalankan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi pertolongan untuk menjalankan ibadah puasa, dan harapan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai nanti akhir bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab pada saat ini yaitu kitab Fathul Qorib yang terfokus pada bab shaum atau bab puasa. Ini adalah merupakan salah satu program dari 3 lembaga, yaitu LBM, Aswaja NU Center, dan LTM NU PCNU Bangil. Salah satu yang menjadi agenda yaitu kajian kitab Fathul Qorib, di mana rencana awal kita mengkaji dari bab awal Thaharah, akan tetapi karena keterbatasan waktu tidak memungkinkan sehingga kita hanya fokus pada bab Syam, bab zakat, dan insya Allah nanti dilanjutkan bab Id. Pada pertemuan kali ini saya sebenarnya hanya mewakili sebagai badal daripada Bapak Ketua LBM Ustadz Khalilullah, mana beliau hari ini tidak bisa hadir dan mengisi kajian ini, sehingga saya di sini mewakili beliau. Semoga apa yang saya baca nanti dapat mewakili apa yang beliau mau sampaikan. Baik, saya akan membacakan tentang kitab shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa yu'idu 'alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab bayani ahkamis shiyam. Tawi kitab martelakan pira-pira hukum siam poso. Dalam hal ini kita membahas tentang beberapa hukumnya puasa. Wa huwa utawi siam was-shaumu lan lafal as-shaumu masdarani, masdar karuni maknahuma utawi maknane karuni siam lan shaum lughatan ing dalam bahasani al-imsaku iku maknane ngeker. Jadi antara siam dan shaum itu sama, masdar keduanya dari fi'il madhi shoma, dan kedua-duanya maknanya juga sama, yaitu al-imsak. Ini dalam mantiknya dikatakan mutaradif, di 2 kalimat yang mempunyai satu makna, 2 kalimat atau lebih, itu dinamakan mutaradif. Wa syar'an lan dalam syar'i imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin. Utawi saum ing dalam syar'i iku imsakun iku ngekeran muftirin saking perkara kang batalaken biniyatin kalawan niat makhsusatin kang tentuaken jami'a naharin ing dalam sekabiane pos rino. Secara syar'i istilah yaitu menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang tertentu di sepanjang hari. Qabilin lis-shaumi kang nrimo apa ya saya nahar lis-shaumi maring diposoni.
min muslimin saking muslim akilin tur berakal tahirin tur kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Itu hari di mana yang nerima untuk dilaksanakan puasa. Sebaliknya apakah ada hari-hari yang tidak menerima untuk dipuasani? Ada 5 hari yang tidak bisa dibuat puasa. Nanti ada keterangannya. Min muslimin itu siapa saja yang berkewajiban melaksanakan puasa, yaitu yang muslim, akilin orang yang berakal, tohirin kemudian orang yang suci dari haid dan nifas. Sebaliknya dari muslim berarti orang kafir tidak diperbolehkan, tidak sah kalau berpuasa. Akilin sebaliknya dari akil, itu orang gila ya jelas tidak sah untuk berpuasa. Tahirin min haidin wa nifasin, yang berikutnya adalah orang yang suci tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi kalau haid atau nifas, baik itu di pertengahan puasa atau di awal puasa atau di akhir puasa, bahkan menjelang maghrib kok dia haid, jelas kala itu dia sudah batal puasanya, tidak bisa melanjutkan. Semisal kurang 5 menit iftar, maghrib kurang 5 menit kok dia datang bulan, ya otomatis pada saat itu dia sudah batal puasa. Wa syaraitu wujubi siyami thalathatu asya. Utai biro-biro syarat wajib puasa iku salah satu asya iku telu biro-biro suci-suci. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Nah, syarat ini berarti sebelum dilaksanakan puasa itu ada 3 syarat. Ada di lain nuskha, di lain nasakh itu ada 4. Wa fi ba'dhi nusahiran itu tetap dalam sebagian nuskha, sebagian naskah yang lain arba'atu asya itu 4 biro-biro suci-suci. Ada 4 perkara. Al-islamu siji Islam, wal bulughu lan bali, wal aqlu wal qudratu lan kuwasa ala sawmi ngatasi puasa. 4 syarat ini harus mutlak dimiliki orang yang mau melaksanakan puasa. Pertama Islam. Dia kalau tidak Islam, kafir atau murtad, maka dia tidak sah puasa. Yang kedua adalah balik. Balik itu berarti sudah mencapai batasan-batasan dia mukallaf atau yang mukallaf, khitab untuk melaksanakan kewajiban. Yang ketiga kemudian al-aqlu, berakal, wal qudru 'ala shaum, dan dia mampu melaksanakan puasa. Lalu kemudian bagaimana seandainya dia hanya memenuhi 3 syarat? Maka tidak cukup, syarat keempat ini harus terpenuhi. Wa hadza utawi gilah qudru 'ala shaum wa as-saqitu 'ala nuskhati tsalits. Utawi si hadza iku as-saqitu kang gugur 'ala nuskhatin ing atase nuskhah as-salasatu kang telu. Fala yajibu maqara wajib apa as-shaum shaum 'alal muttasifi biddidadi dzalika. Maqara wajib apa as-shaum puasa 'alal muttasifi sing persifatan 'alal muttasifi ngatasi persifatan biddidadi dzalika kelawan sakali mengkono-mengkono papat. Jadi lafaz qudrah ala shaum ini tidak dipakai di nushah yang 3. Maka karena tidak dipakai, ini hanya di sebagian nushah saja, ada yang 4 kemudian ada yang 3. Maka tidak wajib puasa bagi sebaliknya dari sifat 4 itu. Artinya syarat 4 itu harus terpenuhi. Sebaliknya kalau dia ternyata tidak mempunyai sifat yang 4 itu, berarti tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Syarat mutlak. Wa faraidu shaumi
sekarang fardunya puasa. Tapi biro-biro fardu ini puasa. Kalau syarat itu sebelum dilaksanakan, sekarang kalau fardu itu sudah masuk pada kelakuan. Faraidu saum utawi biro-biro fardu ini puasa arba'atu asya iku papat biro-biro suci-suci dapat. Ahaduha utawi salah siji si arba'atu asya an-niyah. Iku niyah bil qalbi ing dalam hati. Fa in kana shaumu fardhu maka lamun ana poso fardhu iku fardhu ka Ramadan kaya poso Ramadan au nazar utawa nazar fala budda min iqa'in niyah laila maka ora kena ora min iqa'in niyah saking nibaken niat lailan ing dalem dalu. Yang pertama adalah niat itu ada di hati. Jadi niat itu ada di hati. Kalau kemudian ada orang mengatakan nawaitu shauma ghadin, itu adalah talafuz. Talafuz itu membantu i'anah terhadap niat. Sehingga kalau orang tidak mengucapkan itu tapi di malam harinya sudah menyengaja qasdu di malam hari, ya sudah sah puasanya. Fa in kana shaum fardhan ka Ramadan aw nadharan fala budda min iqa'in niyah lailan. Kalau ternyata puasanya berupa puasa fardu, puasa wajib seperti Ramadan atau puasa nazar. Nazar itu artinya ketika seseorang mempunyai sebuah hajat, kemudian dia ketika mengatakan seandainya saya berhasil lolos mengabulkan orang yang berhutang sehingga orang yang berhutang itu bisa menyauri tepat waktu, maka saya akan berpuasa. Nah, itu namanya nazar. Maka itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, kalau ternyata puasanya itu puasa Ramadan atau nazar, fala budda min iqa'in niyah lailan, maka tidak boleh tidak. Niatnya harus di malam hari. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi, dan wajib apa ta'yin menentukan fi shaumil fardhi dalam puasa fardhu. Ka Ramadan dalam ka Ramadan apa ya Ramadan. Jadi wajib ta'yin. Artinya ta'yin itu menentukan bahwa ini adalah puasa Ramadan atau nazar. Itu wajib. Dan itu harus ada di malam hari. Dan niat di dalam puasa itu tidak sama dengan niat ketika seseorang sholat. Tidak samanya apa? Kalau sholat harus muqtarana bil fi'li, harus muqtarana, harus bersamaan dengan pekerjaan awal. Tetapi kalau shaum, puasa ini tidak diharuskan bersama-sama. Artinya di malam hari, kemudian awal dari imsak itu adalah terbitnya fajar. Maka kan yang sedemikian itu kan sulit. Seseorang bersamaan plek dengan fajar itu sulit. Bahkan dalam penelitian itu ketika orang disuruh membedakan antara fajar shadiq dan fajar kadhib itu banyak yang tidak bisa membedakan. Loh, apalagi orang awam, yang ahli saja kadang-kadang sulit membedakan mana yang fajar shadiq dan fajar kadhib. Sehingga di sini untuk niat shaum itu tidak harus bersamaan dengan awal fi'li sebagaimana sholat. Kenapa? Alasannya di dalam kitab Aslal Maqalib dikatakan li'usri muraqabatil fajri, karena sulit meneliti atau mengantisipasi fajar, wa tadbiqin niat yang alaihi, dan kemudian cocok niat dengan munculnya fajar. Ini kan satu yang usrun, sulit. Sehingga apa? Sehingga niat itu didahulukan, yaitu malam hari sebelum fajar.
Tidak tertentu apakah panjenengan Anda mau niat setelah maghrib atau tengah malam, terserah, pokoknya sudah masuk waktu malam. Ada 3 hal yang memang tidak bersamaan dengan awal fi'li, niat itu. Salah satunya siap, kemudian ada zakat. Wa akmalu niyati shaumi utawi luwih sampurnane niate posane wong ayakula iku yen to ngucap sapa asah sapa awa-awaan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadan hadis sanati lillahi taala. Jadi kalau niat yang sempurna seperti ini, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadan hadis sanah lillahi taala. Jadi satu kali niat malam hari itu untuk satu hari besok. Satu hari besok yaitu pada malamnya. Yaitu setiap malam harus niat. Ini menurut kaul Syafi'iyah. Tapi kalau di kita, di orang-orang Nahdliyin khususnya, itu supaya kita tidak terjebak pada ketidaksahan puasa, maka kita di awal Ramadan dianjurkan untuk berniat seluruh bulan Ramadan. Artinya dalam hari-hari dalam satu bulan itu sudah diniati awal. Nah, ketika ada di pertengahan atau di akhir Ramadan kok ternyata lupa tidak niat, maka karena di awal sudah diniati satu bulan, maka tidak apa-apa. Ini waktu darurat saja, tidak darurat saja. Tapi kalau disengaja memang dia tidak niat, ya tidak boleh. Ini hanya khusus ada hal-hal yang terlupakan saja. Tidak boleh diniati. Oh, saya sudah niat kemarin di awal Ramadan satu bulan, besok saya nggak mau niat, wis. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus konsisten, tetap harus niat, kecuali jangan jalani jimat lah. Niat yang satu bulan sebagai jimat. Jadi muncul jimat itu, keistimewaan jimat itu manakala seseorang itu sudah lupa. Wasani utawi kang nomor 2 al-imsaku anil akli wasyurbi. Al-imsaku iku ngeker anil akli, saking mangan wasyurbi lan ngombe. Wa in qalla al-ma'kul, senajan sedhik apa al-ma'kul perkara kanten pangan. Wal masyrub kan perkara kanten umbi inda ta'ammudi inda dalam nalikane sejo. Yang kedua adalah pertama niat, yang kedua al-imsak anil akli, yaitu mencegah dari masuknya makanan atau minuman. Wa in qalal ma'kul wal masyrub, walaupun yang dimakan itu sedikit, taruhlah satu butir nasi, itu walaupun sedikit dia tetap membatalkan puasa kalau itu masuk. Wal masyrub, atau perkara yang diinum, sisanya kumur-kumur kok diinum dengan sengaja, maka itu membatalkan. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir. Kala manase mangan sapa wong nasiyan alilali au jahilan utawa bodoh, orang ngerti, ya lam yuftir, maka orang batalaken. Falam yaftur maka ora batal apa sisau. Ingkana lawan ono sapa wong qarib ahdin bil Islam, iku par mangsani bil Islam kelawan Islam. Au nas'a utawa urip sapa wong ba'idan hale atau anil ulama saking ulama, atau makan dia karena tidak tahu, jauh dari ulama, tidak ada yang ngajari bahwa makan sedikit misalnya membatalkan, dia tidak tahu karena tidak ada yang ngajari, jauh dari ulama. Wa illa yaqtarata, kalaupun dia tidak lupa, tidak karena tidak mengetahui, atau dia tidak jauh daripada ulama, ya seperti di perkotaan atau
Kalau saat ini sudah banyak ulama-ulama yang muncul di televisi, di YouTube dan lain sebagainya. Ini bukan termasuk penghalang sudah. Orang sangat mudah mendapatkan informasi baik itu tentang keagamaan atau tentang umum. Sehingga bukan menjadi alasan sekarang seseorang tidak bisa belajar, karena dimanapun sekarang bisa belajar. Nah, karena kalau tidak karena lupa, tidak tahu dan lain sebagainya, maka dia batal. Wasari sutawi nomor 3 al-jima' itu jima. Bersetubuh amidan alanya jok. Amal jima' nasian anak pun utawi jima'. Bersetubuh nasian alilali. Bakal akli nasian. Koyok mangan nasian alilali. Ya kalau jima'nya lali, ya bodoh aja kalau artinya tidak apa-apa kalau dia ternyata jima'nya itu lupa. Kok bisa lupa jima'? Bisa saja. Dia istiqomah setelah subuh, biasanya sebelum poso sampai ke-12 subuh, ke-12 sampai bulan poso, mengingat-ingat keistiqomahan jima' setelah subuh. Lali digarap aja, lali kok. Kalau ternyata dia lupa, ya jelas tidak apa-apa, itu rezeki namanya kalau lupa. Warabi utawi kang nomor 4 ta'ammudul qayy, iku nyejo muntah. Kok diurak-urak anu nih napa? Tenggorokane supaya muntah. Falau ghalabul qayy lam yaqtul sawa. Maka lamun ngalahkan ing wong apa al-qayy muntah ya lam yaqtul maka ora batal. Kalau ternyata muntahnya itu tidak dibuat-buat, tidak sengaja, ya tidak batal rasanya. Walladzi utawi perkara yafturu kang batal bihi sebab alladzi sapa sing batal as-shaim sapa wong puasa. Walladzi yafturu bihi as-shaim asyratu asya, itu 10 biro-biro suci-suci perkara yang membuat batal puasa. Itu ada 10 macam. Ahaduha wasaniha utawi salah sijine asyra, wasaniha lan nomor loro ni asyra ma wasal amdan ilal jawf. Iku perkara wasal agam tumeka apa sima amdan halali atau melawan lali dan jauhi maring golongan atau anggota jero al-munfatih kang kebuka, suatu yang sampai kepada jauh anggota yang dalam atau lambung perut, al-munfatih yang kebuka artinya yang terbuka seperti mulut, hidung dan lain. Au ghairi munfatih au ghairil munfatihi utawa ora kebuka kal wusuli min ma'mumatin ila rasi, kaya tumekane kal wusuli kaya perkara kang tumeka min ma'mumatin saking tombo kang tumeka maring ila rasi maring sirah. Perkara apa? Tombo yang di masukkan melewati kepala. Ini kalau seperti ini ada pendapat ulama kalau suntik itu ada yang mengatakan batal, ada juga yang tidak mengatakan batal. Yang mengatakan batal itu apabila suntik itu juga membuat seseorang menjadi sehat, itu justru membatalkan. Bahkan kalau suntiknya itu ternyata sampai pada jalur darah, yang jalur darah itu nanti sampai ke jauh, maka itu membatalkan. Kalau tidak, ternyata ya tidak membatalkan puasa. Obat sakit kepala tidak membuat efek seseorang itu merasa kenyang atau tenaganya merasa kuat setelah disuntik. Itu akan membatalkan kalau semacam itu.
Tapi kalau hanya mengobati saja, pendapat ulama yang lain yang tidak membatalkan. Ada dua pendapat tentang suntik. Nah, kalau melihat ini ghairil munfatih kalau usul mahmudin ila ra'si, ini walaupun melewati jalan yang tidak terbuka, atau katakanlah di sini suntik, ya kalau menurut di sini ya batal. Tapi ada yang tidak membatalkan untuk suntik itu, asalkan suntikannya itu tidak membuat menjadikan energi bagi seseorang. Misalnya infus, ya jelas kalau infus itu membatalkan puasa. Wal muradu utawi kang den karepaken imsakus shaimi iku oleh ngekere wong kang poso an usuli ainin saking tumekoni kahanan ilama maring barang bisa makan den arani usuma jaufan ing aran jauh bolongan terus. Yang digandai adalah seseorang yang sedang berpuasa mencegah dari sampainya benda terhadap sesuatu yang dikatakan jauh atau bolongan terus, yaitu lambung. Harus dijaga, jangan sampai ada ain atau benda baik itu benda padat atau benda cair sampai terhadap jauh. Wasalisu ta'i nomor 3 al-huknah ku ngelakuakan obat fi ahadis sabila ini dalam salah siji dalan loro mengobati melalui dubur. Huknah memasukkan melalui dubur itu dapat membatalkan puasa. Untuk apa biasanya? Biasanya bagi orang yang abeyan boleh medan, biasanya itu mati kali ini. Wahia utawi si hukna dawa uniku obat yukonu kang den tambahaken bi kelawan si dawa yakunu kang den opaken bi kelawan dawa sapa almaridu kang sakit fi kubulin dalam kubul atau tuburin atau dalam tubuh al mu'abbar anhuma kang ten gawe nembungaken anhuma saking si anha saking si hukna filmat ini bisa bilanya filmat ini dalam matan kalian bisa bila ini kalawan sabila ini jalan dulu. Jadi itu tidak diperbolehkan atau membatalkan puasa memasukkan benda obat melalui salah satu jalur, baik itu dari dubur ataupun kubul. Tidak boleh ya. Orang ditanya nomor 4 al-qai'u iku muntah amdan ahli sengaja atau kelawan sengaja. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumu kama sabaq. Fa illam yata'ammad maka lamun ora nyejo sapa ya si shaim ya lam yabtul. Maka ora batal apa posomu apa posone shaim. Kalau ternyata dia tidak sengaja kayaknya muntahnya tidak sengaja ya tidak membatalkan puasa. Semisal ada seseorang kalau dia naik mobil biasanya dia memang tidak muntah, tapi suatu ketika bulan puasa dia naik mobil sudah kuat melihat kanan kiri mumet akhirnya dia muntah, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa, tidak sengaja. Wal khamisu tapi yang nomor 5 al wat'i kuwate amdan ahli salat jamil farji dan farji. Nomor 5 yang jelas wate bersetubuh memasukkan
alat kelamin laki-laki perempuan. Amdan fil farji, amdan itu sengaja dimasukkan ke farji, dia jelas membatalkan puasa. Fala yaftiru maka ora batala, fala yaftiru maka ora batal. Apa sapa as-shaimu sapa wong poso bil jima'i kalawan jima nasian halali kama sabaqa. Ya terang sabaqa wis disi apa sih. Kalau ternyata dia itu lupa, jimanya karena lupa ya tidak batal. Seperti tadi yang dijelaskan. Hadis utawi nomor 6. Perkara yang membatalkan puasa inzal iku metu mani. Wa huwa inzal khurujul mani iku metu mani an mubasyaratin saking tetemuan kulit. Keluar mani, keluar sperma karena dia menyentuh lain jenis. Karena ada sentuhan itu kok ternyata tegangannya tinggi, karena tegangan tinggi kemudian otomatis yang di atas megang, yang di bawah keluar. Nah ini maka membatalkan puasa yang semacam ini. Bila jimain, megangnya tadi bila jimain bukan jima. Kalau tanpa jima hanya memegang, dia kok tegangannya sudah tegangan tinggi, memegang saja karena sebelumnya mungkin diangan-angan kemudian dia tidak tahan kok dipegang, akhirnya dengan memegang saja dia sudah mengeluarkan. Nah, maka yang seperti itu juga tidak diperbolehkan atau mendapat membatalkan puasa. Haraman iku kan den haramaken ka ikhraji kaya ngetokake wong biyadi kalawan tangan iman, kaya ngetokake kali tangan iman. Mubasyarah itu artinya yaitu dipegang. Mubasyarah itu artinya dipegang batangnya biyadihi au ghairu muharramin utawa orang den haramaken ka ikhrajihi biyadi zaujati kaya ngetokake si mani biyadi zaujati kelawan astane bojone si saim au jariyati utawa budak wadone si saim. Kalau ternyata keluarnya itu perkara keluarnya mani dengan sesuatu yang tidak diharapkan, tetap saja membatalkan puasa. Semisal dipegang istrinya, wah, ini bedanya ya. Kalau dipegang tangannya sendiri, mohon maaf, dikocok dengan tangannya sendiri haram. Tapi kalau sama istrinya atau muharram dengan tangannya istri, atau kalau punya budak perempuan, budaknya apa? Ini solusi ya, solusi syar'i. Jadi kalau istrinya haid, jangan dianu sendiri ya, jangan diistimta sendiri dengan tangannya sendiri, jangan pakai tangannya sendiri, pakai tangannya istri aja. Itu solusi syar'i. Boleh. Wahtaraza bi musyarati an khuruj. Wahtaraza lan jawakan sebagai maksud bi mubasyaratin kalawan kata-kata mubasyaratin an khurujil mani saking metuni mani bihtilamin kalawan mimpi. Fala iftara bihi maka ora ana mokel iku maujud bihi kalawan si ihtilam jazman hal pasti. Beda dengan kata-kata mubasyarah apa ihtilam. Kalau keluarnya dengan apa oleh mimpi ya tidak apa-apa. Tapi kalau mubasyarah baik itu muharram atau ghair muharram tetap batal. Tapi kalau ihtilam bermimpi tidak batal. Sabi'u tawikan nomor 7 ila akhir al-ashri sampai akhir 10. Al-haid iku haid wal nifas wal junun wal riddah. Haid wal nifas wal junun wal riddah. Al-muqtad maka
tidak diperbolehkan puasa seorang yang sedang haid atau nifas atau dia gila, gila tahunan, gila apa, dan orang murtad. Otomatis kalau murtad dia harus iftar. Fama tator asyai'un minha, maka semangsani anyar teko syai'un sewiji-wiji minha saking yasi minha saking asyrah fi asna'i saumi dalam tengah-tengah minha saking yasi haid nifas wal junun walidah ya. Minha tadi bukan asyrah ya, bukan asyrah tapi haid nifas junun lidah fi asna'i saumi dalam tengah-tengah poso abdalahu maka batalakan apa syai' ing saum. Maka kalau itu ternyata haid, nifas, gila atau murtad itu kok ternyata datang di waktu berpuasa, walaupun itu kurang berapa menit dari kita berpuasa ya tetap batal puasanya, Pak. Wa yustahabu fi saum salah satu asya wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji wal ma'af. Cukup sekian dulu kajian perdana kitab Fathul Qorib. Semoga apa yang tadi dikaji memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada pemirsa. Dari saya